sekalian, salawat burdah. Syair yang mereka anggap juga salawat. Ini parah sekali kesyirikannya. Burdahan musyrik, barzanji musyrik, maulidur riba syirik. Kenapa? Dianggap bahwa orang yang memuji Nabi itu adalah musyrik, dan di dalam kitab-kitab itu dianggap ada banyak kemusyrikan. Inilah kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi dalam menjustifikasi amaliyah orang lain. Sehingga insinuasi kebencian itu terus-menerus disampaikan. Disampaikan kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang punya amaliyah tersebut, yakni amaliyah membaca Maulid Nabi, amaliyah membaca barzanji, dan amaliyah membaca qasidah burdah. Sesuatu hal yang ambivalent atau sesuatu hal yang dimana keluar dari nalar. Ketika dia menjustifikasi orang, menghakimi orang dengan kata-kata musyrik dan syirik, hanya dengan alasan bahwa orang lain itu memuji Nabi, dianggap mengkultuskan, itu adalah hal yang bodoh. Di mana kebodohannya? Mari kita lihat beberapa rekam jejak dalam beberapa video tentang bagaimana mereka memuji-muji Albani, memuji-muji Bin Bas, memuji-muji tokohnya, Saleh Fauzan, dan lain sebagainya. Pujian-pujian itu sudah jelas nyata bahwa mereka itu adalah memuji tokohnya. Kita memuji Nabi, mereka sewot. Kita memuji Nabi, dianggap mengkultuskan Nabi. Dengan satu hadis, ya, jangan kamu memuji Nabi seperti memujinya orang Nasrani. Padahal dia tidak paham. Kita memuji itu sebenarnya tidak memuji seperti orang Nasrani, seperti orang Yahudi. Coba dilihat di dalam sebuah qasidah burdah yang dikarang oleh Imam Al-Busiri. Apa? Da madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakini. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani, apa yang dilakukan orang Yahudi yang memuji nabinya di luar batas kemanusiaan, yakni menganggap Tuhan. Pujilah dia, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakini. Boleh memuji. Karena pujian kepada Nabi ini ada bagian dari sunnah takririyah. Seorang penyair besar Arab, Zuhair bin Abi Salma, ketika beliau belum masuk Islam, beliau mengolok-olok Nabi. Dimanapun berada dia mengviralkan Nabi dengan kejelekan-kejelekan dari semua bait syairnya. Apa yang terjadi? Semua sahabat marah. Lalu para sahabat sowan kepada Nabi. Nabi, bagaimana kalau dia saya tangkap dan kita bunuh? Silahkan. Padahal Nabi belum pernah menyampaikan dan mengamini tentang itu. Coba cari. Tapi tidak memerintah, tapi diberi izin untuk melakukan itu. Akhirnya ditulislah sebuah tulisan-tulisan, pengumuman-pengumuman. Siapa yang bisa menemukan Zuhair bin Abi Salma, maka dia akan dibunuh. Para sahabat marah sekali dengan hujatan dan cacian itu. Akhirnya ditemukan. Akhirnya Zuhair bin Abi Salma sadar sendiri dan dia ketakutan. Lalu dia menghampiri Nabi di sebuah masjid sambil tertutup matanya. Akhirnya kemudian bertanya, Nabi, kalau ada orang yang mau masuk Islam, apakah engkau terima? Ya, saya terima. Kalau ada orang yang pernah menghujat engkau dan memaki engkau, apakah engkau maafkan? Ya, saya maafkan. Akhirnya Zuhair bin Abi Salma membuat syair yang temanya terkenal, namanya Buhanat Su'adu. Lalu kemudian beliau menyampaikan
beliau mendengar apa yang disampaikan oleh Zuhair bin Abi Salma, yaitu pujian kepada Rasulullah, lalu akhirnya Rasulullah memberikan sebuah hadiah kepada Zuhair bin Abi Salma. Artinya dan kesimpulannya bahwa Nabi itu setuju dengan pujian, tapi Nabi tidak ingin pujian, tapi beliau setuju. Maka sunnah inilah yang dimaksud dengan sunnah takririyah. Semoga kita paham dan semoga kita tidak terjebak dengan pemahaman orang-orang Wahabi, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi sebuah sunnah yang benar-benar menjadikan keberkahan dan syafaat kepada kita dari seorang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.